Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya segudang info, sabrek-abrek info untuk menguatkan kalian. Mudah-mudahan akhir tahun ini menjadi tahun yang bull dengan banyak fundamen ataupun banyak katalis yang akan membuat bull. Sabar, kewajiban market itu naik dan turun. Masuk juga harus sabar, jual juga harus sabar. Di sini kripto itu kewajibannya, basicnya, kalau turun dalamnya nggak karuan, kalau naik juga bikin cuannya nggak karuan. Bagaimana kita menyikapi di situ? Ada yang kaya dari kripto, ada yang hancur dari kripto. Ya sangat berisiko tinggi. Kalian tanggung jawab masing-masing kerugian. Mas Bro di sini nggak bertanggung jawab. Yang penting saya sudah mengingatkan bahwa dalam dunia kripto berisiko tinggi. Kalian harus mengerti soal itu. Titik jual, titik beli harus paham. Yang tidak, yang masih pemula banyak-banyak masuk grup. Biar ada yang membimbing, bebas di grup manapun. Dan tidak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan, dan kita harus paling enggak satu siklus dipelajari, bukan sekarang masuk besok cuan. Karena kita harus ngerti koin-koin yang fundamental, yang histori sejarahnya ketika terjun hancur ke bawah mampu bangkit kembali. Banyak hal yang harus dipelajari, paling enggak tuh satu siklus. Ya, koin apa yang pantas di holding, jangan asal meme koin itu banyak yang nipu, banyak yang bikin ondal-ondal kere di jalanan, disorakin anak-anak sambil telanjang, stres gila. Itu banyak dari kripto. Koin-koin segitu banyaknya itu kita harus mencari yang holdernya banyak, komunitasnya kuat, nggak ngasal. Saya rasa PP nanti akan menjadi idola setelah koin-koin meme yang lain pada hancur, nggak ada saingan. Menandakan kondisi market kayak gini itu mampu bertahan tuh ada di PP, dan saya rasa akan menjadi besar dan akan bermasa panjang. Dan saya sampaikan berkali-kali, ini tuh jangan kalian remehkan. Ya, GZ itu bukan orang coblok, bukan orang kere, bukan orang stres, dia itu bilioner. Ya, ahli blockchain, orang terkemuka. Trump saja kerjasama dengan GZ. Ngapain GZ adopsi PP? Ada hal besar di belakang layar yang kalian nggak ngerti ke depannya. Itu yang perlu kalian ketahui, bukan ngicipi membeli PP hanya 1%, 2% dari pasokan. Totalnya GZ itu udah megang 62% dari pasokan PP. 20% ada di holder yang kuat bertahan, retail termasuk paus, kemudian yang 20% di exchange itu termasuk pasokan yang paling sedikit. Ya, pokoknya ke depan akan jadi besar. Yang mana banyak percaya akan bear. Ngapain ngurusi bear market? Sekarang pun sudah harga ngebear. Sekarang itu udah harganya bear. Ketamakan dan ketakutan, ketamakan dan keserakahan, fear and greed-nya saja sudah di titik terendah, titik 10/100, yang mana tahun 2022 saja kondisi ancur-ancuran bear market aja masih di 16, angkanya ini 10, sudah fear sekali. Waktunya kita masuk gitu loh ya. Dan harus koin yang, jangan, saya udah tobat hanya PP. Untuk meme koin yang lain saya sudah nggak akan mau lagi. Yang nanti mending yang jelas masuk BTC. Ya, BTC yang penting itu. Kalau altcoin yang lain ETH, BNB, Solana masuk nanti cuan daripada cuan BTC. Ketika kita sudah main, kondisi udah balik modal, udah cuan di BTC. Nah, cuannya itu kan tinggal kita mainkan di altcoin. Jadi kalau terjadi naik turun itu kita santai saja ya. Kita lihat BTCD-nya aja masih di 58. Kita itu kalau mau cuan besar nanti ketika BTCD sudah turun di 50% atau di bawah 50. Karena tahun 2021 itu di 40, tahun 2017 itu di 37. Dan kalian harus paham, banyak yang memprediksi satu dekade 10 tahun sekali super cycle siklus itu jatuh di tahun 2026. Seperti tahun 2017 itu di Januari, di kuartal pertama waktu pump gila-gilaan. Dan ini tahun
ini akhir tahun sudah mulai terbang, mungkin akan berlanjut sampai tahun 2026 di kuartal pertama ya. Sabar. Oke, lanjut kita akan memberikan info untuk kalian. BTCD nya saya rasa sudah mulai longsor ke bawah. Mudah-mudahan BTCD ini cenderung mengarah ke trend bearish, di mana terjadi rejection pada resisten terdekatnya. Mudah-mudahan target ini koreksi sampai di bawah 50, kemudian all season ya. Jadi kita harus sabar ya. Ini juga salam hangat untuk analitik, yang mana ini hari apa ini? Hari Selasa Rabu, tapi kan di sana belum. Ini banyak event-event data CPI, Kebosapi, macam-macam data tenaga kerja, pengangguran itu akan sekarang berarti hari Selasa sama Rabu di sana, berarti besok ya. Itu akan banyak mendorong itu ya, akan mendorong, pokoknya akan mendorong harga besok ya. Kita sabar, kita akan lihat prediksi pemulihan pasar kripto itu di tahun 2026, inovasi dan regulasi sebagai katalis. Kalian masuk koin-koin yang bagus. Dalam dunia investasi kripto yang dinamis, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tahun 2026 bisa menjadi tahun pump yang signifikan. Wah, luar biasa ini ya, yang mana menyoroti beberapa inovasi dan regulasi berpotensi meningkatkan nilai token kripto. Dengan peningkatan mekanisme penangkapan nilai oleh token, pasar mungkin akan menyaksikan lonjakan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uniswap dan proposal pro investor. Uniswap kalian bisa hajar ya, baru-baru ini token Uniswap mengalami kenaikan harga setelah Uniswap Foundation dan Uniswap Lab mengusulkan beberapa perubahan yang mendukung investor. Proposal tersebut mencakup mekanisme pembakaran token pada level protokol dan pembangunan sistem lelang diskon biaya protokol untuk meningkatkan pengembangan bagi penyedia likuiditas. Oke, kita singkat saja. Mudah-mudahan Bitcoin bersiap melonjak lebih tinggi. Apa yang mendorong kenaikan ini kawan? Kita akan lihat di sini ya. BTC menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah hampir menyentuh $82.000 pada hari Jumat kemarin. Analis pasar kripto mengamati penurunan tekanan jual dan meningkatnya ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Fed. Dengan kondisi ini, banyak yang optimis bahwa tren positif Bitcoin akan berlanjut pump mabur ya. Lanjut kita ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Pengaruh pemotongan suku bunga, belum ada pivot, belum ada namanya stimulus ya. Pengaruh pemotongan suku bunga terhadap kripto, Charles pun menyoroti bahwa ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Fed telah mempengaruhi pasar saham teknologi dan kripto dalam 2 minggu terakhir. Ini ketidakpastian pasar terhadap kebijakan suku bunga telah menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Namun dengan kembali meningkatnya peluang pemangkasan suku bunga, pasar mungkin akan stabil. Ekspansi likuiditas dan dampaknya pada pasar. Seorang analis pasar yang menggunakan nama samaran menggunakan bahwa mereka tidak akan terkejut di Fed mengumumkan sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pada pertemuan berikutnya. Ini berarti ekspansi likuiditas yang bisa mendukung pasar untuk pump ya. Sabar, pokoknya dengan berbagai faktor yang mendukung, termasuk potensi pemotongan suku bunga dan peningkatan likuiditas, masa depan Bitcoin tampak cerah. Investor dan pengamat pasar harus terus memantau indikator-indikator ini untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Aduh, kalau belum ngopi pagi-pagi masih ngantuk ya. Semalam sampai jam subuh lah kelihatannya saya mantu market. Ya, kita akan lihat dulu perkembangan di CMC. Kita harus sabar ya. PP sudah mulai ada kenaikan lumayan. Nah, ya pelan-pelan PP itu kalau lagi turun banyak banget turunnya, dia mancing-mancing orang CL, nanti ketika pump ke atas juga di atas sampai bulanan nggak turun-turun. Yang mau masuk itu terpancing beli di atas, ditunggu turun nggak turun-turun, takut pump lanjut. Nggak taunya itu mancing-mancing, kalau udah pump ke atas nanti udah cuan, udah nggak sanggup kalian TP. Ya, Bitcoin ya masih mudah-mudahan Subway pindah ke ETH sudah agak melonjak ya. Ini udah mulai pada menghijau masih rasa sangkut, hijau rasa sangkut ya.
Ini masih tanggal 25, masih banyak waktu untuk sampai menuju akhir tahun dan tahun 2026 di kuartal pertama. Mudah-mudahan pam besar-besaran kalian masuk koin-koin yang bagus. Nanti kalau ada koin banyak promosi-promosi presale pra penjualan airdrop, nggak usah kalian pikirin, mendingan masuk koin-koin yang bagus ya. Ada fun-fun ini mulai trail juga mulai naik ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki gak akan kemana. Yang percaya bear silakan kalian CL kabur minggat. Yang nggak percaya bear masih akan full, lanjut saja. Sekarang mau CL juga harganya sudah harga bear ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah, yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.